Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak gue almuluk lah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, segenap pengurus Nahdlatul Ulama, PCNU Kabupaten Bekasi dan MPC Kecamatan Cikarang, teman-teman Banser, serta hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita semua dipertemukan di tempat yang barokah ini. Tentu kita berdoa moga-moga apapun yang kita lakukan sejak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga pulang nanti dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriring salawat dan salam kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Moga-moga hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma saya tidak tahu malam ini pengajian anak-anak PPA atau NU. Orang tuanya pada di mana? Kalau kemarin di Kota Waringin Barat itu PCNU mengadakan haul Kiai Bagong, anak-anak di belakang, di depan ada sekitar 8.000 jamaah. Jadi orang tuanya lebih semangat daripada anak-anaknya. Mungkin kalau di Bekasi itu karena takut anaknya kabur, dia taruh di depan. Mohon tidak pakai echo pas ini biar supaya agak mantul suaranya ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Muhammad. Pada suatu hari sahabat-sahabat Nabi Isa yang dikenal dengan Al-Hawariyun sowan kepada Kanjeng Nabi Isa. Mereka meminta supaya Kanjeng Nabi Isa memohon kepada Allah. Kata mereka, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama. Apakah Tuhanmu berkuasa menurunkan hidangan dari langit untuk kami semua?
yang butuh hidangan dari langit itu adalah Bani Israel yang diwakili oleh Al-Hawariyun. Tetapi yang diminta berdoa adalah Kanjeng Nabi Isa. Di dalam bahasa agama, meminta didoakan oleh orang soleh, meminta didoakan oleh ulama, meminta didoakan oleh orang yang diyakini keparat dengan Allah, itu disebut dengan tawassul dengan doa orang soleh. Al-Quran menceritakan bukan cuma ini. Jauh sebelum Kanjeng Nabi Isa lahir, kaum Bani Israel sudah biasa tawassulan. Misalnya wa auhayna ila Musa idhistasqahu qaumuhu anidrib bi'asakal hajar fambajasat min husnata asyrata aina. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta dia memberi minum pada mereka. Istasqahu qaumuhu. Ayat ini diperkuat di dalam suratul Baqarah. Wa istasqa Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Musa meminta air hujan kepada Allah untuk kaumnya. Yang butuh itu kaum, yang punya hajat itu Bani Israel, yang dungo Kanjeng Nabi Musa. Itu namanya tawassul dengan doa orang soleh. Demikian juga ketika terjadi konflik antar desa, gara-gara ada mayat yang tidak ketahuan siapa pembunuhnya. Setelah Nabi Musa menjelaskan bahwa untuk mengungkap peristiwa yang sangat memilukan itu harus memotong seekor sapi. Mereka meminta, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, wahai Kanjeng Nabi Musa, berdoalah panjenengan kepada Tuhanmu untuk kami. Yang butuh itu Bani Israel, yang dungo Kanjeng Nabi Musa. Ayat berikutnya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Wahai Nabi Isa, Nabi Musa, berdoalah engkau kepada Tuhanmu untuk kami semua, supaya dia menjelaskan seperti apa warnanya sapi itu. Dan yang ketiga kalinya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha 'alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Wahai Nabi Musa, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dia menjelaskan seperti apa sapi itu. Yang butuh Bani Israel, yang dungo Kanjeng Nabi Musa. Yang butuh Bani Israel, yang dungo Kanjeng Nabi Isa. Itu namanya tawassul dengan Nabi, tawassul dengan orang soleh. Sampai hari ini tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, biasa sowan kiai, biasa sowan ulama, biasa sowan orang soleh, minta didoakan kepada Allah. Ini tidak mengganggu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena sebetulnya mintanya kepada Allah saja, cuman juru bicaranya kudu yang memang sudah kelas komandan. Sallallahu Nabi Muhammad. Wahai Nabi Isa, dapatkah Tuhan engkau menurunkan hidangan dari langit untuk kami semua? Nabi Isa menjawab, ittaqullaha in kuntum mu'minin. Wedya sira kabeh marang Gusti Allah lamun sira kabeh iku wong kang wis padha iman. Bertakwalah kalian semua kepada Allah.
jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Jawaban Nabi Isa ini tidak memuaskan Bani Israel. Lalu mereka maksa kekeh. Nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Wahai Kanjeng Nabi Isa, kami ingin nyicipi seperti apa rasanya sembako dari langit supaya tentram hati kami, dan seterusnya. Sebagai pemimpin rakyat dan wakil rakyat, Nabi Isa tentu saja tidak akan menyampaikan kepada atasannya kecuali apa yang menjadi keinginan dan aspirasi rakyatnya, sebab yang namanya pemimpin adalah mewakili rakyat di dalam segala kepentingannya, tidak pernah bicara kepentingan pribadinya. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah sambil janji. Kenapa janji? Karena sedang butuh. Biasa orang kalau sedang punya butuh suka gampang janji, terutama kepada orang yang diyakini bisa mengantarkan kepada kebutuhannya. Dulu pada waktu musim pilihan lurah, para calon lurah datang ke masjid-masjid, datang ke musola-musola, ketemu dengan kiai dan bunyai, bertemu dengan jamaah pengajian, berikan sambutan dan sumbangan. Waktu sambutan dan sumbangan, karena dia sedang butuh suara rakyat, biasanya janji. Apakah setelah jadi lurah menepati janji? Silahkan ibu-ibu tanya sendiri. Dulu pada waktu musim pilihan calon anggota legislatif, para aktivis partai datang ke masjid-masjid, ke musola-musola, ke langgar-langgar, ke majelis-majelis taklim, bertemu dengan para kiai dan guru ngaji, bertemu para ustadz dan pengajian, memberikan sambutan dan sumbangan. Saat calon anggota wakil rakyat itu sambutan dan memberikan sumbangan, kira-kira ibu-ibu mereka para janji apa tidak? Kira-kira janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi wakil rakyat anggota DPR menepati janji apa tidak? Dulu pada waktu ibu masih perawan Ayu Ting Ting, datanglah seorang laki-laki yang kelihatan ganteng dari kejauhan, datang ke rumah kita bawa martabak supaya budak naik dicabak dan orang tuanya bisa dijebak. Pura-pura ikut nyapu biar emaknya bisa ditipu. Dia ngerayu-rayu supaya kamu jadi istrinya dan dia mendaftarkan diri jadi kandidat suamimu. Waktu ngerayu-rayu tadi, laki-laki tadi janji apa tidak, Bu? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi suami dan disesali keberadaannya di rumah kita itu, menepati janji apa tidak? Oh yang berjanji, oh yang mulai. Begitulah Kanjeng Nabi Isa berjanji kepada Allah. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samaa'i takunu lana 'ida takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Lasar ya. Ya Allah ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya hidangan dari langit untuk kami semua yang hari turunnya akan kami rayakan, baik oleh kami yang sekarang maupun yang terkemudian. Curahkanlah rizki, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi rizki. Nabi Isa janji kepada Allah,
kalau turun sembako tiap tahun akan diadakan peringatan turunnya sembako. Saya tanya ke ibu-ibu, Bu, mana yang lebih baik, sembako apa sembahyang? Jawab. Mana yang lebih baik, sembako apa sembahyang? Mana yang lebih penting, sembako apa sembahyang? Kalau suami ibu kesiangan sembahyang subuh, ibu marah apa tidak? Marah apa tidak? Marah bagaimana, kesiangannya juga kelon bareng. Tapi kalau suami kelambatan beli sembako, marah apa tidak? Kalau Kanjeng Nabi Isa berjanji akan mengadakan peringatan hari turunnya sembako, tinemu akal, kahartiku akal, masuk akal rasional makul. Kalau umat Kanjeng Nabi Muhammad tiap tahun mengadakan peringatan hari turunnya sembahyang sembako. Peringatan Isra Miraj ini hakikatnya memperingati hari turunnya sembahyang. Kenapa sembahyang diperingati? Karena sembahyang sesuatu yang sangat luar biasa, lebih hebat dari kalah lagi dah. Tapi kenapa ada orang-orang yang tidak suka mengadakan peringatan? Tidak apa-apa, sudah sering saya sampaikan. Yang namanya peringatan itu khusus bagi orang-orang yang punya ingatan. Itu kuncinya. Jadi kalau malam ini Nahdlatul Ulama Cikarang mengadakan peringatan, berarti orang Cikarang masih punya. Dan nanti kalau ada orang yang anti peringatan, melarang peringatan, kita tidak perlu marah. Mungkin orang itu sudah hilang ingatan. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Itu aja kok. Daripada repot tak kopi di sini. Lu kopi ini kok koyong ini. Anak-anak baik. Kopi apa ada besok? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhana, Allah letakkan di surat Al-Isra, sedangkan di surat Al-Kahfi Allah mulai dengan Alhamdu, tasbih baru tahmid. Apa rahasianya? Kita dalam zikir, dalam wirid biasa memulai dari tasbih baru tahmid. Subhanallah, tasbih ini zikir, tasbih ini wirid, tasbih ini menyebut nama Allah. Kenapa didahulukan daripada tahmid? Karena tasbih itu adalah membersihkan, sedangkan tahmid adalah menghias, membangun dan mendirikan. Saya tanya ibu-ibu, kalau ibu mau kondangan, mau dandan cantik rapi, pakai bedak dulu apa cuci muka dulu? Membersihkan dulu apa dandan dulu? Ayo, ibu-ibu pakai bedak dulu apa cuci muka dulu? Bedak dulu. Artinya apa? Ini isyarat. Kalau alhamdu tahmid itu adalah al-iqamah, al-bina, mendirikan dan membangun, sedangkan tasbih itu adalah membersihkan, artinya membersihkan lebih dahulu daripada mendirikan. Itulah isyarat sholat. Sebelum sholat
ada toharoh dulu, kebersihan, ada wudhu dulu, ada mandi dulu, ada nadzafah minan najasa, ada bersih dari hadas besar dan kecil, baru masuk iqamatus sholat, mendirikan sholat. Sallallahu Nabi Muhammad. Bagaimana konsep membersihkan? Konsep membersihkan berbeda dengan konsep membangun. Kalau konsep membersihkan biasanya dari bawah atau dari atas, ibu-ibu. Ibu-ibu kalau wudhu membersihkan yang atas dulu apa yang bawah dulu? Ayo, wudhu kita mulai dari cuci muka, basuh tangan, usap kepala, yang terakhir bersihkan, yang terakhir basuh. Bersihkan yang atas dulu, baru yang kaki limanya. Artinya apa? Dalam membersihkan kejahatan-kejahatan, kotoran-kotoran, keburukan-keburukan akhlak, dimulai dari yang di atas dulu. Di satu rumah yang harus bersih dulu adalah bapak dan ibunya. Di satu kelurahan yang harus bersih adalah kepala desanya, lurahnya dulu. Di satu negara, kepala negaranya dulu. Di satu provinsi, gubernurnya dulu. Di satu kabupaten, bupatinya dulu. Bersihkan yang di atasnya, baru yang di bawahnya. Kita bersihkan rumah, kita mulai dari mana? Ngepel dulu apa bersihkan langit-langit dulu? Langit-langit kita bersihkan dulu, terus kemudian ke dindingnya, terakhir baru ngepel lantainya. Kalau lantainya sudah bersih, baru bersihkan atasnya, kotor lagi. Artinya apa? Bersihkan kejahatan dari yang paling atas, terakhir baru rakyat yang paling bawah. Jangan kejahatan rakyat dihantam, jangan kejahatan rakyat ditangkap dan dihukum, tetapi kejahatan tokoh-tokohnya dibiarkan bergentayangan, tidak selesai-selesai. Itu wudhu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu kalau keramas itu airnya dari atas apa dari bawah? Ayo, airnya mancurnya dari atas apa dari bawah? Coba dibalik, mancurnya dari bawah. Sebaliknya kalau sholat itu membangun. Ketika kita membangun sebuah rumah, mendirikan satu bangunan, pondasinya dikuatkan, dindingnya dikuatkan, tiangnya dikuatkan, baru naik pengeret, usuk, reng, dan terakhir gentengnya. Jangan dibalik, masang gentengnya baru pondasinya, tidak akan kuat. Artinya apa? Di dalam membangun negeri, membagikan kesejahteraan, yang sejahtera duluan adalah rakyatnya. Membangun negeri boleh bangun apa saja, tapi selesaikan dulu kepentingan ekonomi rakyatmu. Jangan sibuk kaya sendiri, jangan sibuk berbisnis sendiri, sementara rakyatmu dalam keadaan lapar, kesusahan, sulit ekonomi. Di konsep hamba Allah yang dimuliakan, kenapa surat Al-Isra dimulai dengan tasbih? Kenapa surat Al-Isra disimpan pada surat yang ke-17? Ini ada isyaratnya, saudara-saudara. Sudah sering saya sampaikan di sini. Nomor urut surat Al-Quran itu mengandung isyarat yang sangat luar biasa dan tidak dimiliki oleh kitab suci yang lain. Misalnya, di dalam Al-Quran itu ada surat Ali Imran. Ali Imran itu artinya keluarga Imran, dia adalah nomor 3. Kenapa keluarga Imran nomor 3? Karena yang namanya keluarga itu komponennya 3. Ayah, ibu, dan ya mungkin mbahnya juga. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat An-Nisa. An-Nisa artinya wanita-wanita atau istri-istri. Dia nomor 4. Kenapa surat istri-istri itu nomor 4? Karena seorang beriman, laki-laki beriman boleh punya istri sampai banser semangat. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat Al-Ma'idah.
Al-Maidah artinya panganan, hidangan, santapan, menu. Dia adalah surat yang nomor 5. Kenapa surat Al-Maidah surat yang nomor 5? Karena yang namanya makanan 4 sehat 5. 4 sehat 5. Wah, ayat tambahin. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang ke-12 yaitu surat Yusuf. Kenapa surat Yusuf surat yang ke-12? Karena di surat tersebut Allah bercerita tentang 12 anaknya Nabi Yakub lanang kabeh. Salah satunya adalah Yusuf. Yusuf dilemparkan ke dalam sumur, dicelakakan oleh saudaranya. Makanya muncul istilah cilaka 2. Dan paling berbahaya kalau sepak bola sudah penalti tendangan 12 pas. Hebatnya Quran. Kenapa Al-Isra itu surat yang ke-17? Karena di surat ini Allah bercerita tentang perjalanan baginda Nabi besar Muhammad dan pulangnya dari Isra Mi'raj membawa sholat 5 waktu yang jumlahnya 17. Quran mah angel tuh nih, berarti kayak ibu angel. Tak maning diketok ya. Hamba. Pertanyaan berikutnya, mengapa perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad dimulai dari Al-Masjidil Haram kemudian ilal Masjidil Aqsa, bukan min tol Cibitung ila Cikarang? Kenapa? Tentu ada rahasianya. Lihat Al-Quran. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia beribadah kepada Allah adalah rumah yang di Bakkah, yang di Mekah, mubarakan, yang diberkati. Artinya kota Mekah, Masjidil Haram itu adalah kawasan yang mengandung berkah. Nabi Muhammad berangkat Isra Mi'raj dari Mekah, artinya ngalap berkah dengan kota Mekah. Apa yang masuk berkah di dalamnya? Banyak keberkahannya. Salah satunya adalah Maqam Ibrahim. Wah, maaf saya sudah 2 hari agak bengek ini. Pasnya dimatikan. Kalau AC nggak apa-apa. Ngalap berkah dengan Al-Masjidil Haram. Kenapa ngandung berkah? Banyak sekali sebabnya. Di antaranya adalah Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim bukan kuburan Nabi Ibrahim, tapi tapak kaki bekas Kanjeng Nabi Ibrahim, ceramah manggil-manggil orang naik haji yang sampai sekarang masih ada bekasnya, dilestarikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ketika Umar bin Khattab menyaksikan itu, beliau usul kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, alangkah baiknya setelah kita tawaf sholat sunatnya di Maqam Ibrahim. Kenapa? Tempat wingit. Berkenaan dengan ini Allah berfirman, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah Maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Tidak di depan Hajar Aswad, tidak di Multazamnya, tidak di Hajar Ismailnya, tapi yang dipilih oleh Allah Maqam Ibrahimnya. Kenapa? Wingit, ngalap berkah, bekas tapak kaki Kanjeng Nabi Ibrahim, petilasan. Oh, kalau begitu benar orang NU suka ngalap berkah dengan petilasan orang soleh. Benar orang NU, yang salah ente. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad juga turunnya di Masjidil Aqsa? Kan ayatnya jelas, alladzi barakna haulahu, yang diberkati sekelilingnya. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad ketika transit mau terbang ke langit, kembali ngisi bahan bakar berkah di Masjidil Aqsa, ngalap berkah. Baru
Mekan cara wong sing bahasa Arab iki. Nabi Muhammad juga diceritakan kemudian mampir di Bukit Tursina. Di Bukit Tursina itu Nabi Muhammad diperintah oleh malaikat Jibril, sholatlah engkau wahai Muhammad sebanyak 2 rakaat di tempat ini. Selesai sholat ditanya oleh malaikat Jibril, tahukah engkau barusan sholat di mana wahai Rasulullah? Aku tidak tahu, engkau sholat di Bukit Tursina. Kenapa sholat di situ? Itu tempat turunnya wahyu kitab Taurat kepada Kanjeng Nabi Musa. Kenapa sholat 2 rakaat di situ? Lihat ayatnya. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasy syajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Jadi Bukit Tursina itu ada al-buq'atul mubarakah, kawasan yang diberkati karena di tempat itu turun kitab suci Taurat. Ngalap berkah dengan tempat turunnya kitab Taurat. Izinkan saya bertanya ke ibu-ibu, kira-kira mana yang lebih berkah, tempat turun Taurat apa tempat turun Quran? Taurat apa Quran? Kalau Kanjeng Nabi Muhammad ngalap berkah dengan tempat turunnya kitab suci Taurat, pantas kalau umat Kanjeng Nabi Muhammad ketika naik haji atau umrah keroyo-royo naik ke Gua Hira untuk sholat, untuk berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena di tempat itu turun kitab suci Al-Quran. Tapi anehnya oleh saudara kita Wahabi diharamkan. Cek aing lieur kieu mah. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Kanjeng Nabi Muhammad pun sholat di Bethlehem, turun di Bethlehem, diperintah oleh malaikat Jibril, sholatlah engkau wahai Muhammad 2 rakaat di sini. Selesai sholat 2 rakaat, kemudian ditanya oleh malaikat Jibril, tahukah engkau sholat di mana wahai Muhammad? Aku tidak tahu. Engkau barusan sholat di Bethlehem. Apa itu Bethlehem? Baitul Laham, tempat lahirnya Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad sholat di tempat itu? Karena ada ayatnya. Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Nabi Isa berkata, aku ini hamba Allah, aku diberi Alkitab dan aku dijadikan oleh Allah menjadi seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah telah menjadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Berarti tempat lahirnya Kanjeng Nabi Isa mengandung berkah. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad sholat 2 rakaat di tempat lahirnya Kanjeng Nabi Isa, berarti Kanjeng Nabi Muhammad tabarukan, ngalap berkah dengan tempat lahirnya Kanjeng Nabi Isa. Mana yang lebih berkah kira-kira, tempat lahir Nabi Isa atau Nabi Muhammad? Nabi Isa atau Muhammad? Oleh karena itu, kalau Kanjeng Nabi Muhammad saja pernah ngalap berkah dengan tempat lahirnya Kanjeng Nabi Isa, pantas jika nama kalau umat Kanjeng Nabi Muhammad sering ngalap berkah dengan tempat lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad di Mekah Al-Mukarramah. Tapi anehnya oleh saudara kita Wahabi diratakan dengan tanah dan dibikin perpustakaan, dikunci, orang tidak boleh ngalap berkah. Lieur cek aingnya setan. Tidak usah banyak gali, tidak usah ngaber-ngaber halis, lieur lah. Memang zaman ini sudah terbalik-balik saudara-saudara. Ada kiai bikin isim dari ayat Al-Quran, musyrik. Ada kiai ngalungin pakai Quran, musyrik. Pakai ayat-ayat doa, musyrik. Tapi giliran pakai gelang Korea 2 juta, itu musyrik. Dia apa liar? Dia apa liar? Apalagi yang ngandung berkah? Tadi yang ngandung berkah adalah tempat yang diinjak oleh Nabi, petilasan. Mulane Ibnu Umar radhiyallahu anhu
sepanjang hidupnya suka menelusuri tempat-tempat yang pernah dikunjungi Kanjeng Nabi, yang pernah diduduki oleh Kanjeng Nabi dia duduki, yang pernah disolati Kanjeng Nabi dia solati. Alap berkah. Apalagi yang lebih berkah? Lihat Nabi Zakaria. Saya malam ini nggak bahas hadis karena kelamaan, Quran saja dulu. Tapi biasanya kalau dibacain Quran tuh jin pada kepanasan. Nabi Zakaria tidak punya anak, berdoa kepada Allah. Di mana berdoanya? Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Disitulah Zakaria berdoa kepada Allah. Di mana? Di tempatnya Siti Maryam. Maryam itu mondok di tempatnya Kanjeng Nabi Zakaria. Tiap hari ada malaikat yang mengirimkan makanan, yang mengirimkan hidangan. Ketika tahu Zakaria bahwa Maryam tempatnya itu mengandung berkah, disitulah dia berdoa kepada Allah, ngalap berkah dengan tempatnya seorang wali, bukan Nabi. Tidak perlu yang sulit tafsir. Makanya Imam Jalaluddin As-Suyuti ketika dia masih jadi santri suka datang di masjid tempatnya Imam Nawawi dan bertanya pada orang-orang di situ, di mana dulu Imam Nawawi ad-Dimashqi sholat sunat? Di sini. Aku tak sholat sunat di situ. Di mana Imam Nawawi dulu zikiran? Di sini. Aku tak zikir di situ. Di mana Imam Nawawi dulu suka membaca kitab kuning? Di sini. Aku tak membaca di situ. 911 wafatnya Imam Suyuti, beliau sudah menjadi ulama besar sekelas dengan Imam Nawawi karena ngalah berkah di antaranya dengan Imam Nawawi. Hanya anak saya di Mesir 3. Saya bilang sama anak-anak, kamu boleh mulai belajar, tapi sebelum belajar kamu ngalah berkah dulu dengan Sayyidina Husain, dengan Imam Syafi'i, dengan Ibnu Athaillah, dengan Sayyidah Nafisah, dengan orang-orang soleh. Datang ke kuburannya pada anak saya perempuan. Berkah mereka. Anak saya pernah jadi juara pertama di Mesir. Ngalah berkah. Gak usah berteori, kita ngalami sendiri kok. Jadi yang juara pertama tuh yang bukan teriak-teriak mengkafirkan orang, itu anakku sendiri nggak pernah ngomong apa-apa. Terus tempat apa lagi saudara-saudara? Rasulullah pernah bersabda, humul julasa'ul ladzi la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang teman duduk. Siapa saja gabung dengan mereka, maka mereka tidak akan rugi. Siapa mereka? Ahli-ahli zikir, ahli-ahli ibadah. Menurut para ulama, berdasarkan hadis ini, berdoa di kuburan orang soleh yang telah meninggal dunia itu adalah disyariatkan. Bukan minta kepada mayat yang di kuburan, tapi ngalah berkah dengan karomah mereka. Mulai sampai sekarang di Indonesia, karena mayoritas masih ahlu sunnah wal jamaah, kuburan orang-orang soleh dirawat dan dijaga. Untuk apa? Untuk ngalah berkah. Biasanya kiai kalau berpulang ke rahmatullah, kuburannya depan mimbar supaya gampang ngalah berkah dan mendoakannya. Wah, berarti bener NU, bener NU. Yang salah ente. Apalagi yang ada berkah saudara-saudara? Nih, benda-benda. Bani Israel akan perang melawan musuhnya. Ragu mereka, lalu kata Nabi mereka, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakum tabutu fi sakinatun min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Bukti bahwa si Tolut ini legitimate, dia akan mimpin kamu memenangkan perang. Nanti akan datang tabut kotak wasiat. Kotak wasiat ini kalau sudah nongkrong di Bani Israel, diserang berapa ribu orang pun yang menyerangnya pasti keok. Ini Al-Quran. Apa isinya kotak ini? Isinya adalah pretelan kitab suci Taurat yang jadul, kitab kuno, Turos. Sekarang itu Turos, sehingga kena diwaca gue.
ngalap berkah dengan kitab yang tua yang jadul ini, Bani Israel senantiasa diberikan kemenangan. Pantes umat Kanjeng Nabi Muhammad sampai sekarang suka ngalungin bocah-bocahnya pakai Quran Istanbul yang kecil, ngalap berkah. Ada yang usil, jadi kenapa kok yang dibikin kalung Qurannya kecil bukan yang gede aja? Loh, kalau yang gede itu buat dibaca, yang satu buat nutuk ndasmu itu. Tidak perlu kita banyak hadis, ayat Quran itu sudah menjawab ini. Nah, termasuk satu cincin. Allah berkuasa jika berkehendak menyimpan berkah di benda-benda yang ada di alam ini. Orang mencret, petik daun jambu. Sakit mata, petik daun. Sakit mata, petik daun. Tahu bocah. Tapi kalau istri cerewet, petik daun pintu. Allah simpan kekuatan energi barokahnya di daun-daun, di buah-buah, bahkan di dalam huruf-huruf Al-Quran, termasuk di benda-benda. Ini kalau orang yang ngaji tajwid nanti kenal namanya Jahar Hamas Nukhawasyidah. Biasanya kalau batuk paus pakai air putih gitu. Perhatikan. Ini ngaji ala NU ya, malam ini nggak usah terlalu serius, tapi beneran, nggak usah. Bu, saya tanya lagi, kalau ibu mencret petik daun, yang buah apa? Kalau ibu kupingnya budek petik daun. Daun pisang raja, masukin nasi ketan yang hangat, tiup dan luar. Tapi kalau ibu sakit mata, petik daun. Kalau daun sirih lama, yang cepat itu pentil sawo yang kecil. Tapi pagi-pagi, sawo, tahu sawo? Sawo yang kecil, bagi yang sakit mata, petik kira-kira jam 5:30 sebelum keluar matahari. Teteskan satu mata, satu, insya Allah buta. Percayaan lo. Yes.